Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, oke rekan, dan di sini saya akan kembali mencoba melanjutkan pembahasan berkaitan dengan perkembangan informasi Pi Network yang terbaru, karena di sini sedang memasuki fase-fase menuju ke fase open minded, dan di sini sedang sangat viral-viralnya atau sedang trending topik untuk pembahasan Pi Network. Kemudian di sini untuk News Media meretweet postingan yang disampaikan oleh Cozy. Cozy merupakan salah satu, bisa dikatakan di sini merupakan salah satu moderator ya, dan di sini sudah checklist warna biru untuk Twitternya. Kemudian di sini Cozy memberikan informasi berkaitan dengan harga Pi Network ya. Nah, di sini ada important. Kemudian di sini ada 3 hal yang disampaikan oleh Cozy berkaitan dengan harga koin Pi Network. Jadi silahkan disimak sampai akhir ya, karena di sini pembahasan daripada Cozy sangat lumayan panjang sekali. Nah, jadi di sini kita bisa mengulas informasi yang disampaikan oleh saudara Cozy di sini. Nah, di sini Cozy menulis sebuah artikel berkaitan dengan beberapa pemikiran tentang Pi Network ya, karena di sini banyak sekali rekan kita pionir semuanya di seluruh dunia yang memiliki beragam pendapat pandangan berkaitan dengan proyek yang satu ini. Kemudian pada artikel ini, nah Anda akan belajar tentang harga Pi, kemudian nilainya berapa, dan beberapa hal yang mempengaruhinya. Kemudian di sini Cozy juga tahu ada perbedaan besar di sekitar nilai-nilai Pi dan orang-orang yang memiliki ideologi mereka sendiri tentang bagaimana seharusnya atau akan terjadi. Jadi memang banyak sekali rekan kita yang memiliki ideologi berkaitan harga Pi Network ya. Ada yang menafsirkan harganya sesuai JCV, dan juga ada yang ikut market ya, atau ikut perkembangan. Kemudian oleh sebab itu Cozy di sini memberikan semacam ulasan. Oleh karena itu Cozy merasa perlu untuk melayani masyarakat dengan membagikan pemikirannya, alih-alih mendorong dan memaksakan ideologi tentang harga Pi Network ya. Nah, kemudian di sini Cozy juga lebih suka menjelajahi topik dari dimensi yang berbeda. Nah, kemudian di sini untuk memenuhi keingintahuan Pi Anda, bukan untuk menjual apapun kepada Anda. Kemudian di sini kita bisa menikmati ya. Kemudian di sini juga ada informasi yang penting yang disampaikan oleh Cozy. Saya sarankan membaca artikel saya sebelumnya yang mencangkup dasar-dasar jaringan Pi. Dengan membaca artikel ini Anda akan mendapatkan gambaran ya. Jadi di sini Cozy sebelumnya memang memberikan semacam artikel atau menulis tentang Pi Network ya. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari atau bisa mengulas daripada informasi yang disampaikan oleh Cozy dalam Twitter di sini ya. Kemudian di sini saya hanya ingin menyampaikan informasi yang berkaitan dengan harga Pi Network, karena di sini merupakan salah satu topik yang kalau kita bahas memang sangat panjang sekali ya rekan-rekan. Dan apakah benar Pi Network itu bisa dilistingkan dengan harga yang sangat tinggi ya. Nah, apakah memang harganya tinggi atau rendah, atau harganya seperti apa ya, kita bisa untuk mengulasnya. Kemudian yang pertama di sini berapa nilai Pi, kemudian berapa nilai Pi dan berapa nilai Pi jika X tahun. Kemudian yang mungkin di sini yang dimaksud adalah berapa nilai Pi dan berapa harga Pi ya. Kemudian berapa nilai Pi jika memasuki beberapa tahun ya. Nah, kemudian Anda tidak sendirian jika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Banyak orang termasuk saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya. Kemudian menanyakannya sekarang dan akan menanyakannya di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian di sini anehnya, setiap kali saya berbicara dengan seseorang tentang topik berapa value Pi Network atau nilai Pi Network, mereka memberikan angka atau rentang angka. Yang menarik adalah ideologi di balik penilaian tersebut dan berbagai skenario yang dapat mengarah pada penilaian tersebut. Saya telah mendengar atau membaca ratusan ide skenario penalaran yang bodoh, dan semua yang ada di antaranya mereka membuat saya agak bingung dan membuat saya mempertanyakan banyak hal-hal. Nah, kemudian di sini mengapa semua orang berpikir begitu berbeda tentang nilai Pi? Dengan semua riwayat peluncuran koin sebelumnya dan pembentukan nilai, bukankah menilai Pi itu sederhana? Bagaimana perhitungan yang benar? Apa skenario yang paling mungkin?
Nah, jadi di sini Koji juga berkaca berkaitan dengan project-project koin-koin yang sebelumnya sudah listing dalam bursa. Kemudian di sini juga menanyakan berkaitan dengan value Pi Network ya, yang bisa membuat kita bingung. Kemudian di sini kita coba untuk mengulas secara lebih sederhana. Kemudian dalam pencarian pengetahuan, nah di sini saya mencari jawabannya. Namun sama seperti Anda dan orang lain, saya tidak memiliki bola kristal untuk melihat masa depan dan memberi Anda hasil yang tepat. Kemudian sebagai gantinya, izinkan saya membedah dua pertanyaan utama hari ini dan memberikan beberapa kesimpulan untuk Anda. Pertanyaan ketiga adalah tentang nilai masa depan Pi akan datang minggu depan, karena itu layak artikelnya sendiri. Kemudian di sini mari kita mulai dengan yang termudah ya. Yang pertama, berapa nilai Pi atau berapa nilai Pi coin. Kemudian dengan catatan nilai dan harga dan nilai adalah hal yang berbeda ya. Nah, jadi di sini Koji sekali lagi menekankan untuk harga dan nilai itu memang hal yang berbeda karakteristiknya. Kemudian di sini beberapa waktu yang lalu melalui pertanyaan yang sering diajukan ya. Nah, di sini melalui FAQ resmi menyatakan bahwa nilai Pi itu adalah kosong. Dan itu sebelum migrasi mainnet dimulai sekitar setahun yang lalu. Sejak saat itu seluruh segmen dihapus dari FAQ. Kemudian pada hari ini jika Anda mengunjungi coinmarketcap.com untuk memeriksa harga Pi, nah di sini ada bagan dan penilaian saat ini yang melacak Pi. Nah, namun tidak ada Pi nyata yang dapat diperdagangkan di bursa karena koneksi tersebut diblokir oleh firewall. Artinya di sini masih belum open mainnet dan itu hanyalah harga yang terpampang di CoinMarketCap. Bahkan yang Anda lihat di sana melacak koin dengan harga terutang atau IOU yang pasti bukan nilai asli dan tidak dapat mencerminkan atau meniru perdagangan Pi dengan nyata. Kemudian di sini untuk Koji menulis artikel tentang PIOU seperti yang terjadi awal tahun ini. Nah, kemudian di sini Koji juga banyak sekali menulis berkaitan dengan Pi Network ya. Kemudian selain itu visionary dan juga co-founder daripada Pi Network yaitu adalah Dr. Nicholas Kokalis pernah menyatakan bahwa nilai Pi, nah di sini Pi bernilai apa yang dibuat oleh para pionir. Kemudian, nah di sini tapi ada orang yang bilang Pi itu bernilai kosong atau nol. Kemudian ada orang yang bilangnya atau bilang harganya itu setara dengan 4,8 miliar atau setara dengan harga GCV ya. Nah, yaitu adalah 314.000 dolar. Dan ada banyak orang yang mengatakan di antara keduanya. Jadi, yang mana yang sekarang itu ya rekan-rekan? Jadi yang benar itu yang mana ya? Nah, sebenarnya saat ini adalah itu tergantung. Kemudian ini ada alasannya. Setiap perintis atau pionir memiliki cerita dan statistik yang berbeda. Misal, satu orang yang menambang 3.000 koin Pi selama 2 tahun, kemudian tidak bermigrasi ke mainnet dengan saldo yang tersedia, memiliki ide yang berbeda dari seseorang yang beberapa Pi bermigrasi ke mainnet, dan bahkan berdagang untuk barang dan jasa nyata. Dengan situasi setiap pionir yang berbeda, orang memandang nilai Pi dengan sangat berbeda. Kemudian jika Anda berhasil menyelesaikan daftar periksa mainnet, Anda akan memindahkan beberapa saldo ke mainnet. Dan sekarang memiliki jumlah Pi untuk dibelanjakan ya. Nah, di sini pada goods dan service. Namun karena hanya kurang dari 10% dari total basis pengguna jaringan Pi yang dimigrasikan ke mainnet, sedikit saldo yang tersedia untuk pengguna tersebut. Nah, jadi di sini juga memberikan sedikit informasi bahwa di sini untuk yang dimigrasikan kurang dari 10%. Artinya di sini memang masih jauh sekali rekan-rekan dari target menuju ke open mainnet. Kalau kita lihat sampai di sini untuk pencapaian daripada saldo yang sudah termigrasikan ke dalam saldo mainnet ya. Jadi kita masih belum bisa menilai berapa harga koin Pi itu secara nyata, karena di sini yang bisa menikmati itu adalah orang-orang yang sudah memiliki saldo di available balance ya, yang mana di situ beliau atau orang-orang atau pionir tersebut yang bisa menentukan nilai daripada harga koin Pi. Nah, kemudian di sini juga disebutkan sedikit saldo yang tersedia untuk pengguna tersebut, aturan tidak ada
Pi dapat ditukar dengan mata uang fiat, dan kemudian Pi tidak diperdagangkan secara global di dalam bursa. Orang hanya dapat melakukan barter secara peer-to-peer ya dengan orang lain dan komunitas terbatas yang membuat aplikasi terdesentral. Kemudian semua ini menciptakan perspektif yang berbeda tentang nilai Pi saat ini. Banyak sekali orang yang berubah jika misalnya Pi diperdagangkan secara global, atau jika pengguna yang bermigrasi akan memiliki paling dari saldo mereka. Kemudian ada beberapa yang masih tidak bisa ya di tradingan dengan koin Pi. Ada beberapa yang bisa tetapi tidak menemukan penawaran yang bagus yang ingin ditukar dengan Pi mereka. Kemudian ada beberapa yang aktif membeli, dan ada beberapa yang aktif menjual, dan ada beberapa yang memiliki DAPP yang menerima Pi, dan lain-lain. Semua orang itu menggunakan kacamata berbeda untuk menilai nilai Pi hari ini. Jika Anda menawarkan barang atau jasa untuk Pi, Anda akan menilai Pi lebih rendah. Kemudian jika Anda membeli, tentu saja Anda menginginkan penawaran terbaik itu, katakanlah nilai Pi sekarang jauh lebih banyak. Kemudian di sini untuk menambah bahan bakar lebih lanjut ke API ketika memperdagangkan barang dan jasa untuk Pi, penilaiannya bervariasi dari satu transaksi ke transaksi lainnya. Oleh karena itu tidak ada nilai pasar saat ini karena tidak terdaftar di bursa manapun dan dapat diperdagangkan secara global. Jadi sebaliknya orang barter satu sama lain. Nah, kemudian di sini juga artikelnya sangat panjang sekali. Di sini juga disebutkan permisalan untuk lebih mudah memahami yang dimaksud oleh Cozy. Misalnya di sini saya dapat dengan mudah membeli korek api dari hampir semua orang dengan harga GCV atau 4 miliar ya untuk satu koin Pi, karena cukup banyak korek api dan nilai transaksinya dapat diabaikan. Namun bisakah saya membeli rumah dengan harga itu? Nah, kemudian ini kurang lebih tidak mungkin ya. Nah, bahkan menemukan penjual akan menjadi tantangan. Tapi jika Anda menemukan seorang untuk menjual rumah kepada Anda untuk Pi, kemudian mereka akan meminta ribuan atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu koin Pi. Singkatnya, Pi dapat ditambang secara gratis, tidak ada nilai pasar untuk koin Pi sampai hari ini. Harga Pi bervariasi dari transaksi ke transaksi, karena orang melampirkan penilaian berbeda kepada Pi setiap transaksi. Jika Anda menemukan penawaran yang bagus atau membeli atau menjual terpercaya, saat itulah Anda datang untuk melihat atau menegosiasikan harga Pi untuk transaksi tersebut untuk memudahkan hidup kita semua. Kemudian Pi memerlukan harga pasar, dan untuk mendapatkannya kita perlu mencapai fase open mainnet. Nah, saat fase open mainnet, Pi dapat didaftarkan di bursa global di seluruh dunia. Nah, jadi di sini intinya itu kalau kita membahas tentang koin Pi atau harga koin Pi sampai hari ini. Nah, di situ banyak sekali persepsinya ya, tergantung kita para pionir kita sudah sampai di fase yang mana. Apakah kita sudah pernah melakukan barter peer-to-peer atau sudah melewatkan proses KYC dan sudah memiliki saldo di mainnet ya. Nah, tentu saja yang sudah melakukan semacam barter peer-to-peer atau sudah memiliki saldo dalam available balance, mereka bisa menilai harga Pi dengan nyata ya rekan-rekan pada saat fase and close mainnet di sini. Kemudian di sini banyak sekali rekan kita yang memiliki ideologi berkaitan dengan harga Pi, yang diantaranya untuk harga GCV dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini yang paling penting adalah Cozy juga menyebutkan, yang paling penting adalah kita menunggu saat open mainnet ya, saat Pi Network itu benar-benar terdaftar di bursa global, dan itu akan menunjukkan nilai atau harga Pi yang sebenarnya. Kemudian di sini juga dilanjutkan kembali berapa nilai Pi ya. Kemudian di sini saya akan berdebat berapa nilai Pi. Nah, di sini adalah topik yang lebih kompleks daripada berapa harga Pi ya. Jadi mari kita gali lebih dalam. Udah rekan-rekan, di sini informasi sangat panjang sekali ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi adalah berkaitan dengan harga Pi. Kemudian di sini berapa nilainya atau value-nya ya. Nah, itu memang berkaitan dengan semacam nilai di belakang layar atau berkaitan dengan underlying ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali artikel yang ditulis oleh Cozy di sini. Nanti rekan-rekan juga bisa mempelajarinya secara mandiri ya, berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh saudara Cozy. Nah, saya rasa di sini merupakan salah satu informasi
untuk mengurai daripada yang sangat banyak sekali ya pendapat-pendapat rekan-rekan semuanya. Kalau kita lihat dalam Twitter di sini memang untuk Binance Network sedang trending topik dan memang dinanti-nantikan agar segera memasuki fase open mainnet. Nah, di sini penambangnya sudah lebih dari 45 juta pionir. Kemudian yang termigrasikan dalam saldo di available balance tadi sudah disebutkan ya. Nah, di situ kurang lebih ya kurang dari 10%, artinya kurang dari 1/10 ya. Nah, kemudian di sini untuk mencapai ke open mainnet tentu saja di sini bisa dipastikan itu seharusnya sudah 100% ya, dan itu membutuhkan sedikit waktu ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.